Sebelumnya, nama budaya pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai lanjutan dari materi karma yang telah kita pelajari di minggu yang lalu. Ketika minggu lalu kita belajar tentang pengertian karma. Sekarang kita akan belajar tentang mengapa setiap orang berbeda. Nah, kita lihat di kehidupan kita, sekeliling kita, itu pasti setiap orang berbeda-beda, baik dari tampilan fisiknya, sifatnya, perbuatannya, kekayaannya, pokoknya semua berbeda. Tuh. Walaupun kita lihat kadang ada anak kembar, itu kan sekilas penampilan fisiknya itu sama, tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, kita lihat lebih teliti lagi, itu pasti ada perbedaan. Misalnya satu ada tai lalat, satu tidak. Nah, itu adalah perbedaan. Jadi setiap makhluk hidup, setiap orang, khususnya setiap orang, itu pasti ada perbedaan. Nah, intinya kalau bisa baca di slide, intinya kenapa setiap orang berbeda, itu adalah pengaruh dari karma kita, perbuatan kita di masa lampau. Kita bicara masa lampau itu bukan berarti kehidupan yang lampau. Masa lampau itu bisa kehidupan yang lampau, bisa kehidupan yang sekarang. 1 jam lalu itu udah lampau. 1 jam lalu juga mempengaruhi kita ya sekarang. Tuh. Jadi karena karma kita berbeda-beda, perbuatan kita berbeda-beda, itu maka mengakibatkan fisik kita sama orang lain juga berbeda-beda, sifat kita sama orang lain juga berbeda-beda. Kayak anak kembar tadi, fisiknya sekilas sama, tapi ada perbedaan karena gak mungkin perbuatan itu sama persis. Nah, mereka punya tampilan fisik yang sama, cuma berbeda sedikit, itu karena perbuatan mereka itu ada banyak kesamaan dari sekian juta makhluk, sekian miliar makhluk mungkin, karena dalam komputer itu bumi itu bukan cuma ini aja, alam ada 31 alam kehidupan. Nah, dari sekian miliar makhluk itu pasti ada karma makhluk yang mulai, karma yang mirip, makanya bisa terlihat anaknya kembar, tapi pasti ada perbedaan di situ. Itu kita melakukan perbuatan baik aja, misalnya ada 2 orang melakukan perbuatan baik, sama-sama melakukan perbuatan baik, sama-sama misalnya sama-sama berdana uang 10.000, tapi di situ pasti hasilnya akan berbeda, hasil karma baiknya akan berbeda. Kenapa? Karena itu dipengaruhi oleh sesuatu hal yaitu pikiran kita ketika akan berdana, pikiran kita ketika sedang berdana, pikiran kita ketika sudah berdana. Nah, pikiran itu yang menentukan hasil dari dana kita itu. Jadi misalnya 2 orang berdana sama-sama 10.000, pasti hasilnya beda karena pikiran kita ketika akan sedang dan sesudah berdana itu pasti pikirannya berbeda. Itu jadi intinya mengapa setiap orang berbeda, karena dipengaruhi oleh karma kita di masa lampau. Nah, sekarang kita belajar tentang klasifikasi karma atau jenis-jenis karma. Ini sebenarnya ada nih, karma berdasarkan jenisnya itu ada 2, yaitu
karma baik, ini ada palingnya, karma baik dan karma buruk. Taulah perbuatan baik dan perbuatan buruk intinya. Nah, ini ada yang kedua itu karma berdasarkan saluran terjadinya itu ada 3 nih, melalui pikiran, perbuatan melalui pikiran, ucapan, perbuatan dan ucapan. Ini ada karma berdasarkan jangka waktu menimbulkan akibat. Kalian bisa lihat nih, ada 4. Terus ada karma berdasarkan sifat pekerjanya, itu ada 4 juga. Terus karma berdasarkan kualitas akibatnya, itu ada 4. Kalau di total itu ada 17 jenis karma. Nah, sekarang Bapak akan kasih tugas pada anak-anak. Kan tadi ada 5 klasifikasi, tapi sebenarnya itu ada 17 jenis karma. Nah, kalian dari 17 itu kalian cari pengertian dari jenis-jenis karma tersebut dan berikan masing-masing satu contoh perbuatan dari jenis karma tersebut. Misalnya adalah jenis karma yang pertama adalah karma baik. Nah, berarti kalian cari pengertian karma baik itu apa, terus kalian cari contoh dari karma baik itu apa. Misalnya contoh karma baik misalnya adalah menolong orang itu. Terus yang kedua misalnya ini karma buruk, berarti pengertian karma buruknya itu apa, contohnya contoh karma buruk itu apa, misalnya membunuh nyamuk. Terus misalnya lagi ini karma buruk, karma melalui pikiran, jadi contoh perbuatan melalui pikiran, pengertian karma melalui pikiran itu seperti apa. Terus kalian cari contoh karma atau perbuatan melalui pikiran. Contohnya perbuatan melalui pikiran adalah misalnya kita bermeditasi. Nah, itu pengembangan cita kasih kita itu ada dalam pikiran kita. Nah, kalian cari semua dari jenis karma itu yang ada 17 itu. Kalau kalian kurang paham, nanti kalian bisa tanya di grup. Nah, mungkin ini itu. Oh ya, kalian cari, dicatat, jangan lupa dicatat pakai tulisan tangan, tujuh foto, kirim ke Quality File. Akhir kata dari Bapak, Namo Buddhaya.